teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel Herianto Bashir Official, yang dimana YouTube channel ini berfokus untuk kita mengkaji, membahas juga tentang pengetahuan-pengetahuan di bidang ilmu hukum. Nah, channel ini cocok banget nih untuk teman-teman semua yang lagi belajar tentang ilmu hukum, atau teman-teman sekarang yang lagi duduk di bangku kuliah dan ngambil jurusan ilmu hukum. Juga teman-teman tuh pengen tahu apa aja sih yang dipelajari dan dibahas oleh teman-teman kita yang ngambil jurusan ilmu hukum. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang mazhab sejarah hukum atau aliran hukum sejarah. Nah, sebelum kita masuk atau kita bahas lebih dalam tentang apa sih mazhab sejarah hukum itu sendiri, ya kan? Teman-teman boleh dong subscribe channel ini dulu biar lebih berkembang lagi. Nah, sebelum kita kaji lebih dalam tentang mazhab sejarah hukum, kita boleh sapa dulu nih Bang Heri yang udah duduk manis di sana dari tadi. Halo Bang Heri, apa kabar? Baik, Andini. Alhamdulillah baik kabar saya. Gimana kabar Andini? Alhamdulillah Bang, baik. Alhamdulillah kalau baik. Sehat juga ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bang Heri, pada kali ini kita akan membahas tentang mazhab sejarah hukum nih Bang. Ya. Pasti kan teman-teman yang udah biasa nonton channel Bang Heri juga pengen tahu dong mazhab sejarah hukum itu apa sih Bang? Nah, kita langsung aja kali ya Bang ya, kita bahas nih mazhab sejarah hukum itu sendiri. Kita mulai dari pendefinisian atau pengertian dari mazhab sejarah hukum itu sendiri deh Bang. Membahas tentang apa aja sih Bang mazhab sejarah hukum itu? Silakan Bang. Ya, jadi gini Andini, sebelum kita berbicara banyak hal tentang mazhab sejarah hukum atau historis itu tentu kita tidak terlepas dari siapa yang mempelopori mazhab ini. Yang paling populer adalah Constantine atau Friedrich Karl Constantine. Jadi dialah yang mempelopori mazhab hukum sejarah atau mazhab sejarah hukum. Nah, aliran ini muncul sebagai reaksi atas aliran hukum alam yang berjaya pada abad 18 dan aliran hukum positif pada abad 19 ini. Jadi, aliran hukum alam itu kan menitikberatkan kepada bahwa hukum itu adalah pikiran Tuhan yang Maha Esa. Jadi, hukum itu adalah hukum yang diperintahkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi perspektif teologinya lebih mendominasi. Dan ada juga yang aliran yang mulai rasional dalam mazhab hukum alam itu, yaitu hukum berasal dari akal budi manusia. Nah, itu berjaya pada abad 18 dan juga aliran ini juga memberi reaksi atau memberi tanggapan terkait dengan paradigma aliran hukum positif yang mengedepankan pada rasionalitas mata bahwa hukum itu hanya ditentukan oleh penguasa saja. Inti dari ajaran aliran sejarah itu menyatakan bahwa hukum itu sebenarnya tidak diciptakan hukum itu. Hukum itu tidak diciptakan bagi aliran ini, tapi hukum itu sebenarnya sudah tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat itu sendiri artinya. Jadi hukum itu tidak dibuat, tetapi hukum itu ditemukan, ya, include termasuk di dalam kehidupan masyarakat itu, menjadi bagian daripada masyarakat itu sendiri. Jadi hukum terbentuk bersamaan dengan terbentuknya masyarakat dan telah ada. Jadi untuk mengintegralkan dalam jiwa manusia itu sudah ada sendiri, ada masyarakat di situ sudah ada. Jadi itu terkait dengan mazhab sejarah hukum, ya. Jadi teori hukum sejarah ini sangat memberikan peluang gitu ya, lebih memberikan atensi terhadap nilai-nilai hukum yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat. Jadi menghargai hukum yang ada di masyarakat seperti hukum adat sebagai identitas eksistensi suatu masyarakat. Jadi karena kelompok masyarakat itu berbeda-beda ini dan memiliki karakter, memiliki jiwa kemasyarakatan tersendiri, maka hukum adat tidak bisa diberlakukan pada masyarakat lainnya. Jadi hukum itu bersifat eksklusif dalam mazhab sejarah ini. Jadi di mana ada masyarakat itu ada, maka hukum itu menjadi
hadir karena eksistensinya itu. Jadi sejarah daripada keberadaan masyarakat itu juga membentuk suatu hukum. Gitu Andini. Berarti kita bisa bilang juga bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum ya Bang ya? Ya, kita bisa mengatakan seperti itu. Itu garis besar daripada pendapat Savigny. Jadi ubi societas ius. Di mana ada hukum ya di situ ada masyarakat. Di mana ada masyarakat ya di situ ada hukum. Karena hukum itu ada karena eksistensi masyarakat itu sendiri. Nah itu pemikiran besar Savigny yang diajukan atas reaksi ya terkait dengan paradigma mazhab hukum alam dan hukum. Oke Bang, tadi kita udah ngebahas tentang pendefinisian daripada mazhab sejarah hukum itu sendiri ya Bang. Kalau kita kaji lebih dalam lagi gitu ya Bang ya, apa sih Bang yang melatar belakangi daripada pemikiran Savigny sendiri tentang mazhab sejarah hukum ini gitu, atau apa yang melatar belakangi lahirnya mazhab sejarah hukum gitu lah Bang? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi Andini, bahwa yang melatar belakangi gitu ya, yang melatar belakangi dalil mazhab ini diajukan itu karena apa? Karena reaksi atas pemikiran dari hukum alam yang mengatakan bahwa hukum itu adalah pikiran Tuhan, serta hukum itu akal budi manusia. Jadi manusia itu paling tahu kebutuhannya, sehingga manusia itu adalah pencipta hukum. Ya, benar, manusia itu pencipta hukum. Tetapi reaksi daripada mazhab ini adalah bahwa manusia, akal budi manusia itu harus disatukan dalam bentuk komunitas. Jadi masyarakat itu punya komunitas. Nah tentu sejarah masyarakat secara kolektif lah yang menciptakan hukum, bukan individual orang per orang. Nah itu yang harus digarisbawahi atau di-highlight, harus digarisbawahi. Kemudian ini juga salah satu bentuk reaksi Savigny atas berlakunya mazhab positivistik yang sangat legalistik, bahwa tidak mengenal eksistensi atau unsur-unsur sosiologi yang ada di dalam masyarakat terkait dengan pembentukan hukum. Nah ini respon keras dari mazhab ini terkait dengan paradigma yang sangat formalistik legalistik. Nah itu latar belakang kenapa mazhab ini didalilkan atau disampaikan oleh Savigny. Oke, kalau tadi kita membahas, berarti kan mazhab hukum alam ini kan hidup di masyarakat gitu ya Bang ya. Kalau dari pandangan Bang Heri sendiri tentang mazhab hukum sejarah ini dan masyarakat yang ada di Indonesia gitu loh, apakah berkembang dengan sangat baik atau bagaimana sih Bang dari hubungan antara masyarakat dan mazhab sejarah hukum itu sendiri? Ya, kalau kita berbicara konteks Indonesia ya terkait dengan pemikiran mazhab ini. Jadi kalau dalam sistem hukum di Indonesia, aliran hukum sejarah itu cukup berpengaruh Andini. Nah, buktinya apa? Bahwa sistem hukum Indonesia masih memberikan ruang dan peluang berlakunya hukum adat atau hukum lokal, meskipun itu by law ya, by regulation, secara tertulis. Jadi untuk masyarakat adatnya, kalau kita mau lihat contoh seperti masyarakat Bali, masyarakat NTB, itu kan berpegang teguh pada norma-norma adatnya ya. Masyarakat Jawa juga begitu, masyarakat Batak juga begitu, masyarakat Aceh juga begitu, masyarakat Sumatera Barat juga begitu. Nah, namun pemikiran hukum sejarah ini mengandung beberapa kelemahan, gitu ya, yang harus kita tahu berkaitan dengan hukum adat sebagai wujud daripada pahaman ini. Nah, kenapa? Karena sebenarnya aliran positivisme ini sendiri kan, aliran positivisme sendiri itu kan tidak mengenal ya unsur-unsur kemasyarakatan dalam hukum. Jadi bahkan keadilan justice atau society itu tidak ada di dalam aliran positivisme yang sangat orisinal. Tetapi kalau kita lihat bentuk daripada hukum di Indonesia ya, terkait dengan stylenya, gaya daripada hukumnya itu tidak menggunakan positivisme atau legisme yang orisinal lagi. Jadi terjadi semacam sintesis antara positivisme dengan
sosiologikal jurisprudence terkait dengan pembentukan undang-undang, atau bahkan mazhab sejarah juga itu menjadi pengaruh. Sebenarnya kan kalau kita mau ngomong positivisme, itu tidak ada hukum yang di luar konteks hukum. Jadi sangat normatif sekali hukum itu dalam mazhab positivisme. Tetapi kalau kita lihat ada hukum adat yang masih berlaku, itu artinya pengaruhnya masih besar karena bangsa Indonesia ini multikultural. Seperti itu. Nah, makanya ini harus menjadi telaah dan dikaji mahasiswa hukum yang menghuni Fakultas Hukum sebagai rumah keilmuan bahwa masih relevankah adat itu di dalam memastikan tujuan-tujuan hukum terkait dengan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Tetapi kita harus tahu juga ini bahwa hukum adat ini atau produk daripada mazhab sejarah hukum yang mengamini adanya hukum adat ini, ada kelemahan. Yang pertama, kelemahannya apa? Hukum adat akan mudah bahkan hilang bersamaan dengan melemahnya kepedulian masyarakat adat terhadap norma-norma adatnya. Nah, yang kedua, konsep hukum sejarah atau historis tidak memberikan ruang yang cukup untuk mengkodifikasi norma-norma adat, sehingga akan mudah melupakan atau pergeseran perkembangan budaya dan peradaban manusia. Terus yang ketiga, konsepsi terhadap kepatuhan dan kesadaran hukumnya terlalu abstrak, tidak jelas konsep jiwa masyarakat itu. Apalagi kalau dalam konteks Indonesia, banyak hal-hal yang terkait dengan eksistensi masyarakat adat itu kalau diakomodir semua tidak mungkin, karena kita kan negara yang sangat banyak suku dan budayanya. Nah itu, jadi nanti malah justru kalau tidak diakomodir dengan positif, maka terjadi diametral, ya, terjadi pertentangan, terjadi perbedaan terkait dengan norma hukum dan menimbulkan kekacauan. Sehingga hukum adat tetap diakomodir apabila suatu kelompok masyarakat itu bisa menunjukkan eksistensinya. Jadi dalam konteks Indonesia, walaupun formalistik linguistik, hukum adat masih berpengaruh. Mazhab hukum adat, apalagi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan kita harus melampaui 3 aspek. Yang pertama adalah aspek filosofis, yang kedua aspek sosiologis, yang tentu di sana ada sejarah suatu masyarakat di sana, dan aspek yuridis terkait dengan metode pembentukan suatu perundang-undangan. Itu dalam konteks Indonesia. Begitu ini. Jadi kalau kita bahas kembali, ini masih sangat berpengaruh ya Bang dengan masyarakat di Indonesia gitu, aliran sejarah, mazhab sejarah ini gitu. Kalau kita kaji lebih dalam gitu ya Bang, kalau kan mazhab sejarah hukum ini sendiri kan lahir dari ketidaksetujuannya atas pemikiran mazhab hukum alam dan positivistik gitu loh. Sedangkan Indonesia sendiri itu menganut aliran positivistik gitu loh. Bagaimana sih Bang, berpengaruh nggak sih Bang antara keduanya gitu loh? Ya tentu berpengaruh kalau kita mau ideal. Kalau idealnya positivistik itu tidak mengakomodir kepentingan adat, karena hukum itu kan yang ada di dalam unsur hukum itu sendiri, tidak mengenal unsur lain. Kalau kita mau berbicara terkait dengan aliran positivistik gitu, tentu sangat terjadi diametral antara paradigma sejarah, mazhab hukum sejarah, dan mazhab hukum positivistik. Tetapi kalau kita melihat konteks Indonesia tidak menggunakan positivistik original lagi, legismenya tidak legisme yang original, karena itu terbukti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita dalam perspektif yang masih aktual ya saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan itu sudah mengakomodir adanya nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis sebagai aspek-aspek pembentukan perundang-undangan. Jadi ini sudah menunjukkan kita tidak menggunakan legisme yang original. Oke, Bang Heri, luar biasa banget nih penjelasannya tentang mazhab sejarah hukum gitu kan. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari paparan atau yang tadi sudah Bang Heri jelaskan gitu kan ya tentang mazhab sejarah hukum itu sendiri, berarti bahwa dalil daripada mazhab sejarah hukum ini tuh masih relevan ya Bang di kehidupan masyarakat, karena memang masih menitik beratkan pada kehidupan masyarakat itu sendiri gitu ya, yang dimana
kita sebagai ahli di bidang hukum nih masih harus harus berpikir gitu bahwa masyarakat itu menjadi pengaruh besar gitu ya Bang ya untuk aliran mazhab sejarah hukum ini sendiri gitu. Jadi salah satunya yaitu faktor lahirnya daripada mazhab sejarah hukum ini sendiri gitu, yang dimana ada masyarakat, di situ ada hukum gitu ya Bang ya. Oke Bang, mungkin bisa sampai di sini aja dulu Bang pembahasan tentang mazhab sejarah hukum ini. Luar biasa banget penjelasannya, ini sangat bermanfaat banget nih untuk yang nonton juga gitu kan, nonton video tentang mazhab sejarah hukum ini. Oke teman-teman, nah tadi Bang Heri juga udah menjelaskan kan tentang mazhab sejarah hukum, terus apa aja sih yang melatar belakangi lahirnya mazhab sejarah hukum itu sendiri, juga masih berpengaruh nggak sih di kehidupan masyarakat di Indonesia, dan juga tadi pengaruh antara aliran positivistik yang dianut oleh Indonesia dan mazhab sejarah hukum ini sendiri gitu kan. Nah teman-teman pasti ini video ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman. Jadi boleh dong teman-teman untuk like juga komen kalau misalkan teman-teman mau nih kita bikin video apa lagi gitu kan, yang lebih mengkaji lebih dalam lagi tentang pengetahuan di bidang hukum. Boleh banget tinggalin komen di bawah video ini, nanti kita baca, dan kalau emang ada waktu kita bahas yang teman-teman mau. Dan jangan lupa untuk share nih ke teman-teman semuanya, ke sosial media semua yang teman-teman punya, karena ilmu itu sangat bermanfaat banget, karena ilmu itu harus kita cari guys. Nah juga teman-teman jangan lupa nih untuk subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi, dan jangan lupa hidupin juga ya lonceng notifikasinya biar teman-teman jadi orang yang pertama nonton video ini kalau Herian Tabashir Official upload video baru. Oke teman-teman, sekian dari kami atau sekian dari saya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.